Ya, baik. Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 3A bernama Hieronymus Hernando dan rekan saya Mutia akan menjelaskan materi mengenai faktor analisis atau analisis faktor. Berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan mengenai materi analisis faktor. Untuk yang pertama, pengertian analisis faktor. Analisis faktor merupakan termasuk pada independence teknik, yang berarti tidak ada variabel dependent ataupun independent. Analisis faktor menemukan hubungan interrelationship antara sejumlah variabel sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Variabel laten atau variabel untuk data-data kualitatif harus melalui pengujian kelayakan dan keabsahan terlebih dahulu atau validitas dan reliabilitas sebelum kemudian dikelompokkan menjadi variabel yang akan dianalisis oleh menggunakan analisis faktor. Karena analisis faktor merupakan termasuk dalam analisis multivariat yang tergolong analisis interdependensi, di mana seluruh set hubungan yang independen diteliti. Variabel yang berada dalam satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi, sedangkan variabel yang berbeda dalam kelompok akan memiliki korelasi yang rendah. Misalnya ada 10 variabel yang bersifat independen satu dengan yang lain. Nah, maka dengan analisis faktor variabel tersebut dapat diringkas menjadi 3 kumpulan variabel baru atau new set of variable. Nah, kumpulan variabel tersebut nantinya akan disebut faktor, di mana faktor tersebut tetap mencerminkan variabel yang dari sebelum dianalisis. Kemudian tujuan analisis faktor akan dijelaskan oleh Mbak Mutia. Dipersilakan Mbak Mutia. Terima kasih Mas Hieronymus. Untuk tujuan dari analisis faktor, yaitu pada dasarnya tujuan analisis faktor itu ada 2, yaitu data summarization, yaitu yang mengidentifikasi hubungan antara variabel dengan melakukan uji korelasi. Kemudian yang kedua ada data reduction, yakni setelah melakukan korelasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan set variabel baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Kemudian selain dari 2 hal tadi, ada juga tujuan umum dari analisis faktor ini, di mana tujuannya adalah dapat menentukan cara untuk mereduksi informasi yang terkandung di dalam sejumlah variabel yang diamati ke dalam set variabel yang lebih kecil dari dimensi-dimensi gabungan dan baru. Next, selanjutnya Mas. Kemudian ada kegunaan dari analisis faktor, di mana dalam tulisan Supranto dikatakan bahwa analisis faktor dapat digunakan untuk mereduksi data atau variabel. Namun selain itu, analisis faktor juga dapat dipergunakan dalam kondisi sebagai berikut. Nah, yang pertama ini yaitu mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau Union dimension atau faktor yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel. Kemudian yang kedua, mengenali atau mengidentifikasi satu set variabel baru yang tidak berkorelasi atau independen yang lebih sedikit jumlahnya untuk yang ketiga, menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya.
Next, Mas. Ya. Kemudian ada ukuran sampel analisis. Untuk ukuran sampel analisis, secara umum itu jumlah sampel dalam analisis faktor minimal itu 50 pengamatan. Bahkan seharusnya ukuran sampel itu sebanyak 100 atau bisa lebih besar. Nah, biasanya dalam ukuran sampel analisis ini dianjurkan memiliki paling sedikit 5 kali dari jumlah variabel yang akan diamati. Maka akan mencapai patokan rasio yaitu 10:1, yang dimana dalam artian yaitu untuk satu variabel itu ada 10 sampel. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mas Hieronymus. Berikut adalah model analisis faktor. Model analisis faktor jika dituliskan dalam notasi matriks akan seperti ini. X P kali 1 itu untuk faktor variabel dasar. Kemudian dikurangi vektor rata-rata variabel asal sama dengan matriks loading vektor P kali M, kemudian untuk vektor bersama M kali 1 ditambah vektor spesifik. Kemudian untuk metode analisis faktor, terdapat dua cara yang dapat dipergunakan dalam melakukan analisis faktor, khususnya coefficient score faktor, yaitu Principal Component Analysis atau PCA, dan Common Factor Analysis atau CVA. Principal Component sendiri merupakan jumlah varian yang terdapat dalam gugus data yang harus dipertimbangkan. Diagonal matrik korelasi terdiri dari angka 1 dan full variance di bawah dalam matriks faktor. Principal Component direkomendasikan jika hal yang pokok dalam penelitian adalah menentukan bahwa banyaknya faktor harus minimum dengan memperhitungkan varians maksimum dalam data untuk dipergunakan di dalam analisis multivarian yang lebih lanjut. Sedangkan untuk common factor analysis merupakan faktor yang diestimasi hanya didasarkan pada common variance dan commonalities yang dimasukkan dalam matriks korelasi. Metode ini dianggap sangat tepat jika tujuan utama dari penelitian yang diteliti untuk mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari dan common variance yang menarik perhatian. Tahapan dari analisis faktor yang pertama itu mengelompokkan variabel-variabel yang akan dianalisis faktor dalam suatu permasalahan dan menyusun matriks korelasinya. Yang kedua, melakukan ekstraksi faktor. Yang ketiga, merotasi faktor. Kemudian, menghitung skor faktor, interpretasikan faktor, pembuatan faktor skor atau nilai faktor. Kemudian, yang terakhir, pilih variabel surrogate atau tentukan summed scale-nya. Nah, berikut adalah langkah melakukan analisis faktor. Yang pertama, pemeriksaan matriks korelasi. Pemeriksaan matriks korelasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu uji Bartlett atau Bartlett Test of Sparsity, uji KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin, uji MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Nah, pemeriksaan matriks korelasi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa analisis faktor didasari oleh korelasi antara variabel-variabel yang digunakan. Variabel awal yang digunakan merupakan variabel yang saling berkorelasi, diharapkan
setelah dilakukan analisis faktor akan terbentuk set variabel baru yang lebih sedikit dan tidak berkorelasi. Oleh karena itu, langkah pertama perlu dicek apakah terdapat korelasi antara variabel yang diteliti, karena jika tidak terdapat korelasi, maka analisis faktor yang digunakan menjadi tidak berguna. Kemudian ada ekstraksi faktor, rotasi faktor, dan menghitung skor. Untuk uji Bartlett sendiri digunakan untuk melihat apakah matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas. Jadi tujuan dari melihat apakah matriks korelasi merupakan matriks identitas atau bukan adalah agar penyusutan dimensi perubahan menjadi lebih sederhana dan bermanfaat tanpa banyak kehilangan informasi dari sebelumnya. Apabila uji Bartlett ini hasilnya signifikan, maka matriks korelasi bukan matriks identitas. Maka penyusutan dimensi perubah tersebut bermakna untuk dilakukan analisis komponen utama. Dengan kata lain, pengurangan perubah tersebut akan mempunyai arti dan kegunaan. Kemudian ada uji KMO. KMO sendiri digunakan untuk mengukur kecukupan sampling atau sampling adequacy. Nah, nilai ini membandingkan besarnya koefisien korelasi terobservasi dengan koefisien korelasi parsial. Nilai KMO yang kecil menunjukkan bahwa korelasi antara pasangan variabel tidak bisa diterangkan oleh variabel lainnya dan analisis faktor mungkin saja tidak tepat. Uji MSA sendiri dilakukan untuk menilai kelayakan setiap variabel untuk dianalisis faktor yang digunakan dalam kriteria MSA ini. MSA merupakan ukuran lain yang digunakan untuk mengukur interkorelasi antara variabel kesesuaian dan analisis faktor. Kemudian setelah pemeriksaan matriks tadi, langkah selanjutnya adalah ekstraksi faktor. Nah, ekstraksi faktor ini merupakan proses yang merupakan mereduksi sejumlah variabel menjadi sejumlah set variabel baru yang akan dijadikan faktor yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, dari ekstraksi faktor tersebut akan ditemukan selanjutnya akan dirotasi faktor. Interpretasi hasil analisis yang biasa dilakukan seringkali menyusahkan. Nah, langkah tersebut penting dalam interpretasi faktor adalah rotasi faktor. Rotasi ini dilakukan sampai struktur yang lebih sederhana diperoleh. Rotasi merupakan suatu upaya dalam menghasilkan faktor penimbang baru yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Kemudian ada yang terakhir itu menghitung skor faktor. Skor faktor sendiri merupakan ukuran komposit dari masing-masing variabel asal pada masing-masing faktor yang diekstraksi dalam analisis faktor. Skor faktor merupakan skor komposit yang diestimasi untuk setiap responden pada faktor turunan. Skor faktor sendiri biasanya dihitung jika hasil dari analisis faktor akan digunakan untuk analisis lanjutan. Karena sebenarnya tanpa menghitung skor faktor hasil sendiri, dari analisis ini sudah bermanfaat, yaitu jika tujuannya hanya ingin mereduksi variabel. Penghitungan skor faktor dalam beberapa penelitian
sendiri digunakan untuk mencari nilai penimbang dalam penyusunan indeks komposit. Skor faktor yang telah diperoleh pada materi analisis faktor ini selanjutnya digunakan untuk keperluan analisis dan inferensia sesuai kebutuhan penelitian. Berikutnya kami mengambil artikel tentang analisis faktor dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kemitraan Bisnis PT PLN, Studi Kasus pada Kemitraan PT PLN dengan AKLI Wilayah Kota Malang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mutia. Dipersilakan Mbak Mutia. Terima kasih Mas Hieronymus. Pada latar belakang artikel ini, yaitu sebagai salah satu badan usaha milik negara yang dipercaya untuk mengelola kebutuhan energi, khususnya di bidang kelistrikan, PT PLN mengoptimalkan layanan kepada masyarakat sebaik mungkin guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan layanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya membutuhkan perencanaan strategis dan pelaksanaan yang harusnya meliputi tata kelola yang baik. Manajemen strategis dapat memperbaiki kinerja menjadi lebih baik jika digunakan perencanaan strategis yang baik. Manajemen strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja, di mana penerapan setiap program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu berjalan efektif dalam lingkungan bisnis yang berubah. Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang dipercaya untuk mengelola kebutuhan energi, khususnya di bidang kelistrikan, PT PLN mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, baik mungkin guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan layanan yang diberikan kepada masyarakat ini tentunya membutuhkan perencanaan strategis dan pelaksanaan yang harus meliputi tata kelola yang baik, di mana manajemen strategis dapat memperbaiki kinerja agar lebih baik jika digunakan dalam perencanaan strategis yang baik pula. Manajemen strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja, di mana penerapan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat berjalan efektif dalam lingkungan bisnis yang berubah. Di mana dinamika lingkungan bisnis yang terjadi pada PT PLN saat ini adalah yaitu meningkatkan jumlah kebutuhan akan layanan kelistrikan. Namun di saat yang bersamaan, jumlah sumber daya yang dimiliki oleh PT PLN itu jumlahnya terbatas, seperti bahan bakar energi, ukuran ketersediaan modal untuk membangun pembangkit listrik yang baru, serta kurangnya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, kemitraan merupakan salah satu aksi strategis untuk memperbaiki kinerja dalam PT PLN tersebut. Hal ini dapat tercapai apabila terdapat hubungan kemitraan yang bersinergis, yang dimana antara PT PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia atau yang disebut AKLI itu mempunyai hubungan kemitraan dalam hal pengadaan barang ataupun jasa. Untuk itu, penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk menilai bagaimana kinerja kemitraan yang dilakukan oleh PT PLN dan AKLI. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Next, Mas. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dengan Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia atau AKLI di wilayah Kota Malang. Kemudian yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi kinerja kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dengan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia di wilayah Kota Malang. Dan yang ketiga yaitu bagaimana implementasi konsep kemitraan yang dijalankan oleh PT PLN dengan AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia di wilayah Kota Malang.
Next, Mas. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, pada gambar ini dijelaskan di mana dalam kemitraan yang baik atau yang ideal itu hendaknya bisa menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini PT PLN itu menyediakan proyek-proyek instalasi listrik dan AKLI sendiri menyediakan barang ataupun jasa untuk merealisasikan proyek yang direncanakan oleh PT PLN. Yang dimana kinerja kemitraan yang saling melengkapi ini dilakukan dalam 3 indikator, yaitu yang pertama, kekuatan sistem kemitraan, kedua, stabilitas sistem kemitraan, dan yang ketiga, akuisisi pengetahuan. Nah, dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan dalam penelitian ini ditinjau dari segi pandangan internal dan eksternal dari sistem kemitraan yang dijalankan oleh PT PLN dan AKLI, sehingga terciptalah kinerja yang baik dan saling menguntungkan. Next, Mas. Kemudian selanjutnya pada model konsep penelitian, di sini pada gambar ini itu terdapat 17 variabel yang disusun dalam model konsep penelitian. 17 variabel ini diantaranya yang pertama itu X1 ketepatan biaya, kemudian X2 jaminan keuangan, kemudian X3 kemitraan kualitas, X4 administrasi, X5 komitmen manajemen, X6 komunikasi efektif, X7 fleksibilitas lingkungan, X8 dimensi sosial budaya, X9 dimensi waktu, X10 spek kontinuitas, X11 aspek modal, X12 sikap optimus, X13 kedudukan seimbang, X14 mutual trust, X15 akuntabilitas, X16 varietas proyek, dan yang terakhir X17 ada teknologi informasi. Di mana variabel ini disusun berdasarkan berbagai pemikiran dari tinjauan penelitian terdahulu, baik itu hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun hasil penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel manifest atau observable variabel. Nah, variabel ini kemudian diobservasi untuk melihat korelasi dari masing-masing variabel tersebut. Nah, dari hasil observasi dan ekstraksi, maka diperoleh beberapa faktor yang lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dengan AKLI Kota Malang. Nah, setelah diketahui kelompok dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan dari beberapa variabel atau indikator yang telah dianalisis, kemudian akan dianalisis juga bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap kinerja kemitraannya. Next, Mas. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, pada hipotesis penelitian ini dapat ditarik yang pertama, hipotesis 1, yaitu terdapat variabel-variabel dari aspek internal dan aspek eksternal yang dijabarkan ke dalam 17 variabel, yaitu dari variabel X1 sampai X17, yang merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja kemitraan pada PT PLN. Kemudian pada hipotesis 2, variabel-variabel perwakilan dari masing-masing faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan pada PT PLN adalah di mana X2 itu menjamin keuangan, X4 ada administrasi, kemudian X11 ada aspek modal, dan X15 akuntabilitas, dan ada X17 yaitu teknologi informasi. Kemudian pada hipotesis 3, faktor-faktor yang telah berkelompok atau berpengaruh secara simultan terhadap kinerja kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dan AKLI. Kemudian pada hipotesis 4, yaitu ada faktor-faktor yang telah berkelompok atau berpengaruh secara parsial terhadap kinerja kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dan AKLI. Kemudian yang terakhir ada hipotesis 5, di antara faktor-faktor yang telah berkelompok, faktor jaminan keuangan memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dan AKLI. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada metode penelitian.
Nah, dalam metode penelitian ini, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei penjelasan atau explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Kemudian ada lokasi dari penelitian ini di mana dilakukan pada Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia atau yang disebut AKLI yang berada di wilayah Kota Malang yang terletak di Jalan Bunga Cengkeh nomor 118. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah populasi, di mana pada penelitian ini populasinya sebanyak 54 vendor yang merupakan anggota asosiasi tersebut. Kemudian yang keempat, sampel yang digunakan dalam penelitian itu yaitu dengan purposive sampling, dikarenakan dalam pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara acak, melainkan keseluruhan populasi merupakan keseluruhan jumlah sampel, dikarenakan tidak banyak pilihan antara alternatif yang bisa digunakan. Kemudian yang kelima, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode primer, yakni mewawancarai vendor atau mitra PT PLN, di mana instrumen yang digunakan dalam proses wawancara tersebut adalah berupa faktor pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, yakni dalam bentuk kuesioner. Kemudian dengan menggunakan skala pengukur Likert 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, data sekunder yang diperoleh yaitu dari berbagai sumber objek penelitian dan hasil penelitian sebelumnya. Next, Mas. Yang ketiga, ada metode analisis yang dilakukan. Yang pertama, metodenya ini menggunakan analisis deskriptif, yang dimana perusahaan menjelaskan karakteristik data tanpa membuat suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua dari metode analisis ini menggunakan analisis faktor, yaitu analisis tentang saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan menyederhanakan dari bentuk hubungan antar beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sederhana atau sedikit. Dalam hal ini, analisis faktor yang digunakan yaitu yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang terbentuk dari beberapa observable variabel atau variabel manifest. Kemudian yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, yang dimana uji ini dipenuhi berdasarkan distribusi normal, non-heterodestisitas, dan analisis regresi berganda, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh baik secara simultan maupun parsial pada masing-masing faktor yang terbentuk dari analisis di atas terhadap kinerja kemitraannya. Kemudian yang keempat, metode pengujian hipotesis. Di sini pada metode pengujian hipotesisnya ada 5 bagian. Yang pertama, hipotesis pertama itu dilakukan dengan menggunakan nilai KMO atau Kaiser-Mayor-Olkin, di mana dari 17 variabel itu mempengaruhi kinerja kemitraan dengan nilai yang sama atau lebih besar dari 0,5. Kemudian hipotesis kedua itu membuktikan dengan melihat loading faktor pada masing-masing faktor. Kemudian hipotesis ketiga itu menggunakan UJF untuk mengetahui pengaruh simultan faktor-faktor yang tersebut terhadap kinerja. Kemudian ada hipotesis keempat dengan uji T untuk mengetahui pengaruh parsial dari faktor-faktor tersebut terhadap kinerja. Dan yang terakhir ada hipotesis kelima yaitu faktor jaminan keuangan yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja kemitraan yang dibuktikan dengan standar DZ koefisien beta. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hieronymus. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dan pembahasan dari penelitian. Yang pertama, uji validitas dan penelitian. Dapat dilihat dari tabel yang sudah dipaparkan bahwa dari tabel tersebut dilihat nilai korelasi semua variabel dependen adalah lebih besar dari 0,3. Di mana dengan demikian diketahui item pertanyaan untuk variabel kekuatan sistem, stabilitas sistem,
dan akuisisi pengetahuan sudah valid untuk dapat diujikan untuk lebih lanjut. Kemudian dari koefisien alpha Cronbach sendiri bernilai 0,608 yang diketahui bahwa item pertanyaan untuk variabel independen sudah reliable untuk diuji selanjutnya. Kemudian dari hasil uji analisis faktor yang menggunakan SPSS dapat dilihat untuk analisis Bartlett's test of sparsity-nya sebesar 298,055 dengan signifikansi 0,000 yang berarti sudah memenuhi syarat karena signifikansi sudah di bawah 0,005 atau 5% dan menandakan bahwa antara variabel terjadi korelasi. Kemudian berikutnya distribusi frekuensi 20 variabel yang diliti dilakukan untuk dengan analisis deskriptif dengan menganalisis distribusi frekuensi 20 variabel yang teramati. Nah, dari ke-20 variabel ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Mutia tadi, dikelompokkan ke dalam faktor yang lebih dapat dimengerti. Nah, hal tersebut menjadi pengelompokan variabel ke dalam faktor. Dari rotasi faktor dan interpretasi faktor, selanjutnya melakukan rotasi faktor yang dilakukan dengan cara melihat dari faktor loading atau nilai loading masing-masing variabel. Untuk mengetahui anggota dari masing-masing faktor tersebut, jika nilai loading lebih besar dari 0,5, maka menjadi anggota faktor tersebut atau nilai loading yang terbesar dari variabel tersebut lebih condong ke faktor tertentu. Maka variabel tersebut menjadi anggota faktor tersebut. Kemudian untuk uji ketetapan model atau model fit, dari hasil yang dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 60 atau 50% residual mengalami perubahan di atas 5%. Nah, hal tersebut mengidentifikasikan bahwa model dapat diterima dengan ketetapan model sebesar 60%. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik, yakni uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, di mana hasil yang diperoleh pada uji normalitas terlihat titik di sekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal dapat disimpulkan hal ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Pada pengelolaan data menggunakan regresi linear, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui komunikasi yang efektif, yaitu F1, kemudian aspek kontinuitas F2, kepercayaan atau mutual trust F3, dimensi waktu F4, jaminan keuangan F5, dan fleksibilitas perubahan F6 terhadap kinerja kemitraan yaitu Y. Setelah dilakukan hasil analisis regresi berganda, didapati persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,274 F1 ditambah 0,198 F2 ditambah 0,229 F3 ditambah 0,134 F4 ditambah 0,335 F5 ditambah 0,185 F6 ditambah E. Sehingga uji F besarnya atau DF adalah 6. Dari hasil tersebut
kinerja kemitraan PT PLN akan berhasil bila didukung dengan adanya komunikasi yang efektif, aspek sustainability, mutual trust, dimensi waktu, jaminan keuangan, dan fleksibilitas perubahan. Seperti penelitian yang sebelumnya, yaitu oleh Roth pada tahun 2006 dalam Lee 2006, menyatakan bahwa adanya sistem kemitraan yang stabil, maka perusahaan yang bermitra akan mampu memonitor kinerja kemitraan dari tinjauan internal dan eksternal dengan lebih baik. Setelah dilakukan uji F, maka uji T yang ditemukan dari penelitian ini dapat diketahui berdasarkan pada perbandingan nilai T hitung dan T tabel, di mana T hitung pada variabel F sampai dengan F1 sampai dengan F6 lebih besar dari T tabel sehingga hasilnya adalah signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan bisnis PT PLN antara lain faktor komunikasi yang efektif, F1, komunikasi efektif, F2, sustainability, F3, dimensi waktu, F4, jaminan keuangan, F5, dan fleksibilitas perubahan, F6. Variabel jaminan keuangan atau F5 dan kepercayaan atau mutual trust, F3. Faktor yang mempengaruhi kinerja kemitraan bisnis adalah faktor jaminan keuangan. Implementasi konsep kemitraan yang dijalin oleh PT PLN dan vendornya AKLI menerapkan pola supply chain management, di mana dalam pola kemitraan ini masing-masing dari pihak bergantung antara satu dengan yang lainnya, sehingga faktor kepercayaan dan atau mutual trust memiliki pengaruh yang dominan, akan tetapi faktor jaminan keuangan memiliki pengaruh yang dominan juga. Oleh karena itu, untuk dengan menjaga hubungan baik sustainability relationship sangat diperhatikan. Kemudian selanjutnya artikel yang kedua. Kami mengambil artikel dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Koberbar Malang yang dilakukan pada tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini karena salah satu daerah yang mempunyai keanekaragaman kuliner yang banyak adalah Jawa Timur. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan kedua tahun 2015 bertumbuh cukup tinggi sekitar 7,15%, di mana pada sektor lapangan usaha, penyediaan akomodasi makanan dan minuman seperti restoran dan rumah makan berdampak positif bagi kuliner. Hal tersebut terbukti pada bisnis restoran dan kafe yang baik lokal maupun di kota-kota besar lain gencar ekspansi di kota ini. Salah satu faktor yang melatar belakangi perkembangan bisnis kuliner adalah karena kebutuhan. Kebutuhan akan pangan adalah kebutuhan primer setiap manusia. Konsumen membuat banyak keputusan pembelian berdasarkan keinginan atau cara-cara khusus untuk memuaskan kebutuhan yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu kebutuhannya adalah wisata kuliner di Jawa Timur, khususnya pada kuliner di Koberbar atau yang dikenal dengan mie setan atau Koberbar mie setan di Kota Malang. Nah, Koberbar sendiri sudah berdiri sejak tahun 2011 yang berkembang hingga saat ini dan sudah memiliki banyak cabang di antara lain Gresik, Jember, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Bali, dan akan segera membuka cabang selanjutnya di Kediri dan Jogja. Koberbar sendiri menawarkan menu-menu mie dengan berbagai tingkat atau level kepedasan yang menjadikan ciri khas dari Koberbar ini. Sehingga konsumen sendiri dapat meminta tingkat atau level pedas
yang mereka inginkan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Selain itu juga, Koberbar sendiri memiliki nama produk minuman yang juga unik, sehingga dengan adanya Koberbar ini bisa dibilang sebagai salah satu pelopor kuliner dengan cita rasa pedas yang dijadikan semakin muncullah rumah-rumah makan yang identik dengan Koberbar yang menyajikan berbagai macam tingkat kepedasan pada produk makanannya. Kemudian berikutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan rancangan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 variabel, di mana seperti motivasi, nilai, lingkungan sosial sekitar, keluarga, kelas, sosial, budaya, subbudaya, produk, harga, tempat, dan promosi. Populasi yang diamati dalam penelitian ini merupakan seluruh responden atau pelanggan Koberbar di Malang. Jumlah sampel yang diteliti dan dianalisa berjumlah 110 responden, di mana sampel tersebut diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria responden yang menjadi pelanggan Koberbar minimal sudah melakukan kunjungan dan pembelian sebanyak 2 kali dan berusia minimal 16 tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data premier dari hasil jawaban angket responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket yang diadaptasi dari Sri Wongrat tahun 2008. Berikut adalah karakteristik responden dari sampel yang diambil. Bisa dilihat untuk pria presentasinya 30%, sedangkan untuk wanita 70%. Kebanyakan usia yang mengunjungi Koberbar yakni 51,8% dari usia 21 sampai 25 tahun. Kemudian untuk pekerjaan, banyak pengunjung dari Koberbar sendiri merupakan mahasiswa, sehingga presentasi yang didapatkan yakni 45,4%. Karena banyak mahasiswa, maka tingkat pendidikan yang terdapat dari sampel sendiri yakni sarjana sebanyak 70 frekuensi dari presentase 63,7%. Kemudian status perkawinan, karena kebanyakan mahasiswa yaitu belum kawin, sehingga frekuensi yang didapatkan 93 dengan presentase 84,6%. Berikutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Mbak Mutia. Mbak Mutia, persilakan. Terima kasih untuk Mas Hieronymus. Pada penelitian ini, di mana pembahasannya yaitu dengan menggunakan 2 faktor. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Koberbar dan faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Koberbar. Nah, faktor pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Koberbar ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu faktor produk, di mana faktor produk merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Koberbar ini. Di mana dikatakan makanan di sini itu merupakan unsur signifikan yang dipertimbangkan oleh konsumen ketika mengevaluasi setiap restoran. Di sini kualitas makanan dan harga adalah 2 elemen yang paling penting dan dipertimbangkan pelanggan ketika memilih sebuah restoran. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu menunjukkan bahwa
tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk makanan di sebuah restoran, yaitu dengan menggunakan melihat dari rasa makanan, kualitas makanan, dan kebersihan makanan. Nah, di sini butir-butir di dalam faktor produk itu meliputi penampilan makanan dan minuman. Pilihan minuman dan makanan yang menarik, di mana makanan dan minuman ini memiliki rasa yang unik, enak, pilihan menu sehat, puas dengan harga yang dibayar untuk makanan tersebut. Nah, penampilan makanan dan minuman yang dapat dijual itu akan menambah selera dari konsumen untuk makan yang ditunjukkan dengan rasa yang enak. Di sini walaupun penampilan saja yang menarik, itu tetap tidak akan mempengaruhi kualitas sebuah restorannya apabila tidak diimbangi dengan cita rasa yang enak atau model yang menarik juga. Maka hal ini dapat berdampak juga kepada pembeli atau pelanggan yang datang mengkonsumsi makanan di Kobar Bar ini. Di sini penampilan makanan dan minuman yang tidak sama dengan gambar itu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Apabila pada gambar menu makanan dan minuman terlihat bagus atau menarik, tetapi pada kenyataan tampilan makanan dan minuman tersebut tidak sesuai dengan gambar yang ada, itu dapat membuat konsumen kecewa. Di sini kemudian yang kedua ada faktor budaya, di mana faktor kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobar Bar adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya sendiri adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap kelompok atau masyarakat yang mempunyai budaya dan pengaruh budaya pada perilaku pembelian itu sangat bervariasi, di mana standar untuk melakukan tindakan biologis secara naluriah seperti ketika ingin makan, itu semua orang dikatakan di sini bisa lapar karena adanya keinginan untuk mengkonsumsi makanan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa promosi dalam kupon diskon atau produk harga khusus dan iklan itu merupakan hal yang dipertimbangkan konsumen ketika membeli minuman atau makanan, seperti contohnya pada Kobar Bar Malang ini. Nah, di sini juga di dalam hal tersebut sama dengan faktor budaya, di mana pengalaman budaya yang berbeda di tiap kota itu akan mempengaruhi orang-orang dari kelas yang sama atau keinginan orang untuk membeli dengan mendapatkan diskon atau melihat diskon dari sebuah penjualan makanan atau minuman. Di sini budaya makan yang terbentuk di Kota Malang adalah hampir semua masyarakat, khususnya pada usia remaja hingga dewasa, menyukai makanan dengan rasa pedas. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggan di Kobar Bar yang berada pada usia tersebut. Kemudian ada faktor layanan karyawan. Pada faktor ketiga yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobar Bar Malang ini adalah faktor layanan karyawan, di mana kualitas layanan yang disampaikan oleh staf merupakan faktor yang juga memiliki dampak penting bagi restoran. Faktor tersebut juga sangat menjadi elemen penting bagi pelanggan dalam melakukan keputusan pembelian di restoran. Manajemen restoran harus melakukan upaya untuk mempertahankan tingkat layanan yang ada dan berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk karyawan dengan tujuan meningkatkan tingkat kualitas layanan. Butir-butir dalam faktor layanan karyawan ini adalah di mana karyawan itu harus memperhatikan kebutuhan pribadi, karyawan juga harus sopan dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik, karyawan juga harus berkompeten dan memiliki pengetahuan yang baik terhadap menu makanan dan minuman yang mengandung pengawet. Nah, butiran terbesarnya adalah karyawan di sini harus memperhatikan kebutuhan pribadi pelanggan. Contohnya misalnya hanya beberapa di posisi kasir,
tapi yang lain lebih mengutamakan di bagian konsumsi seperti itu. Hal ini dilakukan karena biasanya itu wanita lebih teliti terhadap keuangan daripada pria. Untuk itu, koki dan pemersaji makanan adalah pria, karena menjadi seorang pemersaji makanan itu butuh tenaga yang ekstra dan tangan yang kuat untuk membawa makanan tersebut kepada konsumen. Selain itu ada faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobarbar adalah faktor dari menurut Coulter pada tahun 2008 menyatakan bahwa emosi dan sikap mendasari perilaku terhadap mereka dan situasi pembelian. Pengalaman dapat merubah perilaku seseorang. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ha dan Zhang pada tahun 2013 itu menunjukkan bahwa pelanggan berharap pengalaman bersantap mempromosikan suasana hati yang baik. Interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan juga dipengaruhi emosi pelanggan, atau dalam kata lain dipengaruhi oleh psikologi pelanggan. Produk dan jasa biasanya juga berhubungan dengan respon emosional. Dengan demikian, pelanggan mengejar nilai emosional melalui layanan dari staf makanan tersebut. Nah, Butir dalam faktor psikologi ini itu mengatakan bahwa pengalaman bersantap yang berbeda itu menjadi nilai yang baik dari jumlah uang yang dikeluarkan dan merekomendasikan kepada keluarga atau teman. Nah, kepribadian dan konsep diri yang memiliki peran dalam keputusan pembelian itu membuat setiap orang memiliki kebutuhan akan keinginannya untuk berbelanja atau membeli kebutuhannya. Semua perilaku yang dimulai dengan mengenali kebutuhan ini, yaitu kebutuhan akan makanan untuk memenuhi, di mana ketika mereka merasa bahwa ada keinginan ingin makan atau lapar, itu menjadi cukup kuat apabila mereka mencari makanan, yaitu seperti contohnya dari kebutuhan yang menjadi motif untuk berperilaku, mempengaruhi perilaku mereka ketika ingin memesan atau melakukan pembelian. Di sini seseorang dikatakan lebih percaya keluarga atau teman daripada orang lain yang belum dikenal, karena mungkin keluarga atau teman disebut sudah mempunyai pengalaman dan sudah percaya satu sama lain dalam hal melakukan pembicaraan mengenai apakah produk tersebut layak atau tidak untuk dibeli. Kemudian yang terakhir ada faktor harga, di mana faktor keenam ini mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobarbar, Kota Malang, di mana ketika konsumen membeli suatu produk, mereka akan membandingkannya. Nah, sebuah produk dengan karakter yang baik dan harga yang wajar itu dapat membuat konsumen memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Di sini pelanggan mencari nilai kualitas makanan dan layanan yang baik pada harga yang wajar. Hal inilah yang mencerminkan bahwa orang dapat mengevaluasi nilai berdasarkan harga yang wajar untuk kualitas produk atau jasa daripada angka harga itu sendiri. Butir di dalam faktor harga ini, di mana harga yang dijual oleh Kobarbar itu dikatakan terjangkau, atau butir terbesar harga ini. Kenapa dikatakan terjangkau? Karena harga mie pada Kobarbar ini berkisar sekitar 8.000 hingga 10.000. Ini menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan Kobarbar ini yaitu sangat cocok di kantong para pelajar dan mahasiswa. Harga tersebut tentunya juga menjadi sangat amat terjangkau bagi responden yang sudah bekerja. Sehingga dalam kata lain, harga Kobarbar ini
itu dapat terjangkau untuk semua kalangan, baik pelajar ataupun mahasiswa maupun untuk orang-orang yang bekerja. Kemudian yang terakhir, Mas. Next. Kemudian pada kesimpulan, di mana dari 11 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobarbar ini, yaitu dengan menggunakan 24 indikator yang terbentuk dalam 6 faktor keputusan pembelian pelanggan di Kobarbar, yaitu faktor produk, faktor budaya, faktor layanan karyawan, faktor subbudaya, faktor psikologi, dan faktor harga. Dari 6 faktor yang terbentuk tersebut, faktor produk merupakan faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobarbar Malang. Nah, dilihat dari hasil analisis dalam penelitian ini, indikator yang paling kecil dalam membentuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Kobarbar adalah indikator dekorasi dengan nilai faktor loading sebesar 0,401. Untuk itu, pilihan manajemen Kobarbar dapat menambah, membuat dekorasi yang menarik dan dapat menjadi perhatian pelanggan. Dekorasi ini dapat berupa konsep, hiasan gambar, benda, pewarnaan pada dinding, dan lainnya. Sebuah tempat makanan dengan citra yang baik dengan konsep yang unik adalah salah satu aset pemasaran yang berharga untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak mudah diduplikasi oleh tempat makanan lain. Next, Mas. Kemudian yang kedua yaitu penelitian selanjutnya. Di sini disarankan agar para peneliti dapat melakukan penelitian serupa dengan metode yang berbeda dan menambah teori serta jurnal yang relevan lebih banyak lagi dengan membuat instrumen angket penelitian sendiri, kemudian dapat menggunakan teknik dan alat analisis, misalnya dengan SEM. Kemudian yang ketiga, untuk para pembaca, di mana perilaku konsumen adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan pembelian ulang sehingga menemukan apa yang konsumen tahu dan bagaimana mereka merasa puas setelah keputusan pembelian dibuat. Yaitu akan membantu pemasaran untuk meningkatkan bauran pemasarannya. Next, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke Pak Rudi. Coba dibuka yang tahapan pengujian tadi. Yang artikel pertama kalau nggak salah ya. Nah ini nih. Di view ya. Nah, jadi metode analisis itu yang pertama analisis deskriptif. Itu yang nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir. Analisis deskriptif ini bisa menjelaskan deskripsi dari responden, deskripsi dari lokasi penelitian, dan seterusnya, sampai dengan penyajian data untuk ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas. Ukuran tendensi sentral diwakili oleh data minimum, data maksimum, kemudian min rata-rata, kemudian ukuran variabilitas diwakili oleh standar deviasi. Nah, itu nanti disajikan di metode deskriptif untuk deskripsi dari variabel penelitian. Di samping juga, saudara perlu menyampaikan deskripsi dari responden penelitian. Ini penting. Nanti deskripsi responden penelitian, deskripsi variabel penelitian, itu diperlukan ketika saudara nanti melakukan pembahasan.
Jadi bukan hanya sekedar diada-adakan, tapi itu dibutuhkan ketika saudara membahas hasil dari pengujian statistik pada subbab tentang pembahasan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, metode analisis induktif. Nah, induktif ini dimulai dari yang nomor 1 itu, uji kualitas data, itu validitas dan reliabilitas. Lalu yang kedua, uji kualitas model, itu yang dimaksud dengan uji F dan koefisien determinan. Baru yang ketiga, uji asumsi klasik. Kemudian yang keempat, uji parsial, uji hipotesis, itu yang dimaksud dengan uji T. Oke, nah kaitan dengan KMO loading factor itu nanti merupakan rangkaian dari pengujian untuk uji T. Jadi itu ketika sudah melakukan tahapan pengujian itu langkahnya seperti itu. Jadi yang sekarang ada di slide itu ada yang tidak tepat kalau kita hubungkan dengan pembahasan secara statistik. Sebagai contoh, mengapa ini kan kalau kaitannya dengan data primer. Saya tunjukkan kalau mengapa sesudah uji kualitas data itu uji kualitas model, yaitu uji F. Karena dengan uji F nanti akan terlihat modelnya itu apakah base of fit. Base of fit itu ditunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan itu semuanya signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nanti ditunjukkan dengan hasil berapa persen R kuadrat koefisien determinan. Sehingga kalau hasilnya ternyata uji F-nya tidak signifikan, artinya apa? Artinya ada variabel independen yang digunakan dalam penelitian itu tidak mampu mempengaruhi variasi dari perubahan variabel dependen. Nah, sehingga kalau uji kualitas modelnya tidak terpenuhi, sebetulnya tidak perlu dilanjutkan dengan uji parsial atau uji hipotesis. Nah, ini makanya kenapa uji kualitas model menjadi penting. Nomor 2, sesudah uji kualitas data, kalau data primer. Nomor 1, kalau itu datanya adalah data sekunder. Oke, silakan nanti kelompok 4A untuk merespon presentasi dari 3A. Sekarang kita lanjut ke 3B. Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam teman-teman. Oke. Kami dari kelompok 3B, saya Maria Ika dan Yosua Ronaldo Primartono akan menyampaikan sekilas mengenai materi dan artikel 1 dan artikel 2. Selamat malam, semangat pagi Pak Rudi dan teman-teman. Izinkan kami menyajikan presentasi ini. Sebelumnya saya mau berpantun dulu ya, biar nggak ngantuk. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Analisis faktor. Next, Mas Joshua. Analisis faktor yang juga dikenal dengan faktor analisis adalah metode untuk memodelkan variabel penelitian yang diamati dan struktur kovariansnya dalam hal jumlah yang lebih kecil dari faktor yang tidak dapat diobservasi. Frachter 1954, analisis faktor adalah metode penelitian untuk menganalisis sejumlah observasi dipandang dari sisi interkorelasinya untuk mengetahui apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi tersebut mungkin berdasarkan atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit dari yang nampak.
di mana dalam melakukan analisis faktor sangat dibutuhkan ribuan dan jutaan kemungkinan pengukuran dan pengamatan penelitian kualitatif dan menyelesaikannya menjadi pola kejadian yang berbeda. Fenomena berpola adalah inti dari konsep sehari-hari seperti meja, kursi, dan rumah, dan tingkat yang tidak terlalu remeh. Oleh karena itu, pola menyusun teori dan hipotesis penelitian akan senantiasa berhubungan dengan analisis faktor. Next. Perbedaan analisis komponen utama dan analisis faktor konfirmatori, analisis faktor eksploratori, atau analisis komponen utama. Suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Pada prinsipnya, analisis faktor eksploratori di mana terbentuknya faktor-faktor atau variabel laten baru adalah bersifat acak, yang selanjutnya dapat diinterpretasi sesuai dengan faktor atau komponen atau konstruk yang terbentuk. Analisis faktor konfirmatori. Suatu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui, dipahami, atau ditentukan sebelumnya. Maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. Tujuan analisis faktor konfirmatori adalah, pertama, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Tujuan kedua, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Next. Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak, random quantities, yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain tujuan utama tersebut, terdapat tujuan lainnya, adalah untuk mereduksi sejumlah variabel, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel, untuk menguji validitas dan reliabilitas, validasi data hasil analisis faktor ke dalam populasi. Next. Proses analisis faktor. 1. Merumuskan masalah. 2. Menyusun matriks korelasi. Keputusan pertama yang harus diambil adalah oleh peneliti adalah menganalisis apakah data yang ada cukup membentuk syarat di dalam analisis faktor. Langkah pertama ini dilakukan dengan mencari korelasi matriks antara indikator-indikator yang diobservasi. 3. Ekstraksi faktor. Ekstraksi faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. 4. Merotasi faktor. Rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi faktor ini agar dapat memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana, agar mudah diinterpretasikan. 5. Interpretasikan faktor. Interpretasi faktor dapat dilakukan dengan mengetahui variabel-variabel yang membentuk interpretasi dilakukan dengan judgment. 6. Langkah lebih lanjut. Pengukuran validitas dan reliabilitas. Next akan dilanjutkan oleh mahasiswa. Berhenti sebentar ya, stop sebentar ya. Iya, Bapak. Untuk kelompok 4A,
kelompok 4A, silakan saudara langsung menulis, merespon presentasi dari kelompok 3A, tidak perlu menunggu sampai 3 kelompok ini selesai. Jadi kelompok 4A silakan merespon, nanti kelompok 3A silakan langsung menjawab. Jadi nggak perlu menunggu sampai paparan dari 3 kelompok selesai. Oke, silakan dilanjut. Pak, izin Pak, tanya Pak, di grup WA ya Pak ya? Atau Iya, di di chat? WhatsApp. Di Oh, WhatsApp. oke. Ya, Ya, Pak. Nuhun, Pak. untuk menghemat waktu, ya. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami tentang analisis faktor. Jadi pada slide selanjutnya ini, di sini kami menampilkan contoh analisis faktor pada penelitian atau skripsi. Di sini seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pada PT Telkom Solo. Jadi di sini terdapat 25 responden. Dengan pelayanan tadi, terdapat beberapa faktornya, yaitu P1 keandalan, P2 ketanggapan, P3 keyakinan, empati, dan yang kelima berwujud. Dari hasil ini, menggunakan skala Likert dengan poin 1 sangat tidak puas, 2 kurang puas, poin 3 netral atau cukup puas, poin 4 puas, dan poin 5 sangat puas. Loh, kok nggak bisa? Sebentar Pak. Mungkin close dulu Mas Joshua. Iya, bentar. Saya bantu share screen Mas Joshua. Yang baik, mohon maaf ini nggak bisa digeser, nggak bisa di slide selanjutnya itu. Oke, Mas Joshua, stop screen, saya share screen. Iya. Mohon maaf Pak Rudi. Baik, sebelumnya mohon maaf atas kendala tadi. Selanjutnya, contoh selanjutnya Mbak Ika, yang contoh studi analisis faktor. Yang bawahnya. Oh. Bang Baik juga gangguan. Oh. Baik Kak, slide selanjutnya. Yang ini Mas, contoh studi analisis faktor sudah terlihat? Selanjutnya.
Bawahnya. Yang ya contoh studi analisis faktor. Tapi di saya masih contoh analisis faktor yang tadi. Yosua tinggal menyampaikan aja yang ada di Baik Pak, tapi di tampilan yang ada di saya masih yang tadi Pak. Baik, mungkin bisa pindah ke slide 7. Mas Joshua, ini Slide. sudah slide 7. Ini contoh studi analisis faktor. Di tempat saya belum. Baik, mungkin saya langsung jelaskan saja. Jadi di contoh studi analisis faktor itu, yang pertama, analisis faktor memberikan kesederhanaan setelah mengurangi variabel. Untuk studi panjang dengan blok besar, tergantung pertanyaan skala matriks Likert, jumlah variabel bisa menjadi susah untuk digunakan. di Zoom ya, Contoh Maria. Contoh bidang di mana analisis faktor dilibatkan, termasuk fisiologi, kesehatan, kecerdasan, sosiologi, dan terkadang ekologi. Pertanyaan yang tepat untuk melakukan analisis faktor dalam beragam bidang tersebut adalah seni dan sains. Di sini kami mengambil contoh studi analisis faktor. Untuk kesederhanaannya, dari psikografis ini yang pertama, pernyataan pertama itu saya menghargai keluarga. Yang kedua, saya Maria, ya, Pak. saudara preview tuh biar nggak kecil gitu tampilannya. Tuh di aku nge-lag. Yang bawah baik, Kak. Sebelah kanan. Samping tanda minus untuk ngurangin displaynya. Slideshow. Pojok kanan bawah itu loh. Pojok kanan bawah. Sebentar Bapak, punya saya nggak? Kenapa ya? Di tempat saya sudah slideshow, Pak. Yang lain bagaimana di layar? Belum Masih- juga Pak, di saya. Belum Pak. tadi, Pak. Ya, tadi. Oke, terima kasih Mbak Ika. Saya lanjutkan. Jadi di sini kami mengambil contoh studi analisis faktor dengan bidang psikografis dan perilaku atau behavioral. Yang pertama di psikografis itu penyataannya saya menghargai keluarga. Yang kedua saya percaya merek mewakili nilai. Yang untuk perilaku atau behavioral itu saya membeli opsi termurah. Yang keduanya saya seorang pembelanja murah. Jadi di sini ada dua pernyataan atau pilihan berbeda dari analisis faktor yang ditampilkan. Lanjut Mbak, next. Kesimpulan, ya. Kesimpulan dari penjelasan yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa analisis faktor adalah cara untuk mengambil banyak data dan mengecilkannya atau menyederhanakan
menjadi kumpulan data yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dan juga lebih mudah dipahami. Hal ini adalah cara untuk menemukan pola tersembunyi, menunjukkan bagaimana pola tersebut yang tumpang tindih dan dapat menunjukkan karakteristik apa yang terlihat dalam beberapa pola. Ini juga digunakan untuk membuat satu set variabel untuk item serupa pada dimensi. Analisis faktor merupakan bagian dari model linear umum atau general linear model, dan metode ini juga mengasumsikan beberapa hal, yaitu ada hubungan linear, tidak ada multikolinearitas, memasukkan variabel-variabel yang relevan ke dalam analisis, dan terdapat korelasi yang benar antara variabel dan faktor. Beberapa metode tadi tersedia, tetapi analisis komponen utama dalam analisis faktor merupakan prinsipal komponen analisis atau PCA yang paling sering digunakan. Dan kesimpulan terakhir, analisis faktor bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk kumpulan data kompleks yang melibatkan studi psikologis, status sosial ekonomi, dan konsep terkait lainnya. Lanjut. Selanjutnya untuk artikel pertama akan disampaikan oleh Mbak Ika. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosua. Ya. Mohon maaf Pak Rudi dan teman-teman atas ketidaknyamanan ini. Saya mohon izin off cam karena internet tidak stabil. Artikel 1 akan saya sampaikan sendiri dan artikel 2 nanti akan dilanjutkan oleh Mas Yosua. Artikel 1. Analisis faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemakaian produk layanan seluler dengan mempertimbangkan aspek 7P of marketing, 7P of marketing. Studi kasus pada PT Telkom Area Blora. Pendahuluan. Perkembangan dunia telekomunikasi yang sangat pesat dan ketatnya persaingan antar provider telepon seluler membuat para produsen tidak gegabah dalam menentukan jenis produknya. PT Telekomunikasi Indonesia, Kancatel Blora, sebagai penyedia layanan telkom fleksi untuk wilayah Kabupaten Blora, menghadapi beberapa hal penting dalam memperkenalkan produknya. Nilai penjualan diharapkan untuk lebih berkembang lagi, namun harus menghadapi tantangan dari pesaing dengan produk baru yang inovatif. Metode penelitian, prosedur melakukan analisis faktor. 1. Perumusan masalah, terdiri dari mengidentifikasi sasaran, tujuan analisis faktor, dan pengukuran variabel-variabel atas dasar skala Likert atau interval. Construct the correlation matrix, penyusunan matrik korelasi. Data disusun dalam matrik korelasi. Proses analitik didasarkan pada korelasi matrik antar variabel-variabel yang ada. Ketiga, determine the number of factors. Penentuan banyaknya faktor. Ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya faktor. 4. Rotate factor. Melakukan rotasi terhadap faktor. 6. Interpret faktor. Menginterpretasikan faktor. Interpretasi dipercepat melalui variabel-variabel yang memiliki loading lebih besar pada faktor yang sama, yang kemudian dapat diinterpretasikan dalam batasan variabel-variabel yang loadingnya tinggi. 6. Select surrogate variables. Memilih variabel-variabel pengganti. Memilih variabel pengganti sehingga peneliti dapat melaksanakan analisis berikutnya dan menginterpretasikan hasil dalam batasan variabel semula daripada skor faktor dengan menguji matrik faktor dan memilih setiap faktor variabel yang memiliki loading paling tinggi pada faktor tersebut. Dalam tabel 1 ini diperlihatkan, hasil tersebut menunjukkan KMO dan Bartlett test adalah 0.816. Nilai tersebut di atas 0,05 dengan signifikan 0,0 di bawah 0,05. Maka variabel dan sampel
sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk dengan ketentuan semakin besar komunalitas, maka semakin erat hubungan variabel yang bersangkutan dengan variabel yang terbentuk. Tabel 3 menjelaskan formasi produk berdasarkan faktor-faktor yang terbentuk sebelah kiri yang ada di perusahaan tersebut, sebelah kanan yang kurang dari perusahaan tersebut. Saya ambil beberapa contoh. Untuk faktor 7, adanya promosi seperti hadiah produk langsung dan produk diskon. Ini yang sudah ada. Dan untuk faktor 6 yang tidak ada, kinerja hasil produksi. Sinyal sering putus-putus. Nah, ini selanjutnya. Untuk kesimpulan, faktor 1, bukti fisik. Kurang adanya penggunaan teknologi yang mempermudah dalam pelayanan konsumen, seperti teknologi backup data. Sehingga jika terjadi kehilangan kartu telepon, maka data-data yang ada dalam kartu tersebut tidak ikut hilang. Tidak adanya fleksibilitas memilih nomor. 2. Faktor 2, fitur tambahan produk. Kurang adanya jaminan kemudahan kepada pengguna jika nomor hilang. Faktor 3, proses. Adanya program combo yang mengharuskan aktivasi nomor jika keluar daerah. Faktor 4, harga. Kurang sesuainya harga produk dengan fasilitas produk yang diberikan. Tarif percakapan telepon terjangkau hanya sesama. Faktor 5, karyawan. Karyawan customer service kurang mempunyai keterampilan komunikasi dengan konsumen. Karyawan customer service kurang dapat menjawab pertanyaan konsumen seputar produk. Faktor 6, kinerja inti produk. Sinyal kurang kuat, coverage area kurang luas ke daerah-daerah terpencil. Kualitas suara kurang jernih, pelayanan SMS dan CPRS kurang cepat. Faktor 7, tampilan luar produk, kemasan starter pack kurang menarik. Demikian artikel 1 kami sampaikan. Silakan Mas Yosua untuk melanjutkan artikel 2. Oke, terima kasih Mbak Ika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang artikel 2. Di sini artikel yang saya ambil itu Social Dimension of Community Festival, an application of factor analysis in the development of the social impact perception scale, atau dimensi sosial yang terjadi di festival masyarakat dan pengaplikasian analisis faktor dalam pengembangan skala persepsi dampak sosial. Next slide, Mbak Ika. Slide selanjutnya. Untuk pendahuluan, di sini meningkatnya popularitas festival dan acara ditambah dengan dampak positif dan negatifnya terhadap komunitas tuan rumah atau penyedia kegiatan telah menyebabkan semakin banyak penelitian tentang dampak sosial dari festival dan acara. Artikel ini membahas tentang dampak sosial festival tersebut kepada penduduk atau masyarakat. Menurut Small dan Edwards tahun 2003 menyatakan bahwa SIP atau persepsi dampak skala sosial dirancang untuk mengukur persepsi warga tentang dampak sosial yang timbul dari komunitas festival. Analisis faktor mengidentifikasi 6 dimensi yang mendasari dampak sosial dari festival komunitas festival. Yang pertama ada ketidaknyamanan, yang kedua ada identitas dan kohesi komunitas, frustasi pribadi, yang keempat ada peluang hiburan dan sosialisasi, terus pertumbuhan dan perkembangan komunitas, dan yang terakhir konsekuensi perilaku. Yang keempat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji skala SIP dengan menggunakan sampel yang lebih besar yang memungkinkan penyempurnaan skala lebih lanjut menggunakan analisis faktor eksplorasi. Slide selanjutnya, Mbak Ika.
Pada penelitian ini, di metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang menyajikan kejadian situasi, konflik, atau dilema. Ini sesuai dengan apa yang diteliti pada penelitian ini tentang konflik atau situasi pada festival. Sampel penelitian pada penelitian ini menggunakan komunitas festival yang berada di dua wilayah yang berbeda. Yang pertama di Australia Barat dan Victoria. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk meminta responden memberikan pendapat mereka tentang 41 pernyataan dampak sosial dengan menggunakan skala SIP. Penelitian ini memiliki total sebanyak 3.018 responden dengan persentase responden laki-laki sebanyak 56% dan responden perempuan sebanyak 44%. Dari responden tersebut, di sini dibahas hasilnya 46 responden itu untuk responden yang menghadiri festival, 30% responden yang tidak menghadiri festival, yang 10% menjadi sukarelawan di festival, yang 9% respondennya tidak berada di daerah festival, dan 5% tidak berada di daerah festival karena sedang bekerja. Lanjut, penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS 12.0 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak sosial yang dirasakan dari festival komunitas tersebut. Dari tabel 1 ini yang disajikan tentang karakteristik masing-masing tiap kota, festival A dan festival B. Untuk lokasi di Australia Barat, yang festival B di Victoria, tema musik yang berbeda untuk durasi hari yang sama untuk 3 hari. Di festival A itu pada tahun 2006 tanggal 14, dan festival B tahun 2006 juga di tanggal 10. Terus di sini populasi lokasinya di festival A itu terdapat sekitar 4.000 penduduk dan festival B sekitar 3.200 penduduk. Lanjut, baik ya. Tabel 2 di sini menampilkan tabel Social Impact Perception Scale atau SIP. Pada tabel 2, skala SIP memiliki dua bagian respon. Bagian pertama adalah jawabannya atau tidak pada hubungannya dengan terjadinya dampak. Yang bagian kedua, untuk memberikan nilai -5 hingga +5 untuk mewakili tingkat dampak. Jadi karena analisis faktor ini tentang penyederhanaan, jadi untuk yang pertama, bagian pertama itu tentang impact dampak, yang mana pertanyaan itu jalan-jalan setapak dan jalan kota itu meningkat selama festival. Pilihan jawabannya antara ya atau tidak. Terus untuk tingkat dampak apabila menjawab ya itu memberikan poin antara -5 sampai +5. Namun karena data dari skala SIP ini tidak cocok dalam format analisis faktor, maka tabel tersebut harus dikode ulang. Maka dari itu, sini kami menampilkan tabel 3 atau skill recording dari penelitian ini. Nilai 1 mewakili dampak negatif yang sangat besar, nilai 6 mewakili netral, dan nilai 11 mewakili dampak positif yang sangat besar. Ini kurang lebih sama seperti penilaian di dalam skala Likert penelitian atau skripsi kuesioner. Lanjut, baik Kak, tabel selanjutnya. Baik, di sini tabel selanjutnya, tabel 4, menunjukkan tabel faktor loading. Teman-teman bisa lihat dari ke-6 faktor tersebut, faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling tinggi ada di tabel di faktor 1 dengan item increased traffic dengan nilai 0,88. Yang paling rendah itu ada di faktor kedua dengan item pertanyaan create an image to encourage tourism dengan nilai 0,36. Namun karena penelitian ini menggunakan perbandingan dengan nilai 0,32, maka
faktor loading dari tabel 4 ini semua dapat dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan karena semua nilai faktor loading ini memiliki nilai di atas 0,32. Lanjut, baik ya. Ini merupakan faktor interpretation dan penamaan. Dari item faktor 1 dan hingga faktor 6 ada persenan yang ditampilkan. Untuk faktor 1 ketidaknyamanan menjelaskan 28,96% varian. Faktor ini mewakili isu-isu yang terkait dengan menjadi tuan rumah festival yang dapat merepotkan anggota komunitas lokal. Ini termasuk masalah kemacetan lalu lintas dan kesulitan menemukan tempat parkir mobil. Faktor 2, identitas dan kohesi komunitas, menjelaskan 18,9% varian. Faktor ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari festival, yang memungkinkan masyarakat anggota untuk merasakan rasa identitas dan keterhubungan. Dari faktor 2 ini, rasa kebersamaan dan rasa kebersamaan ini dan keterhubungan ini untuk menjelaskan menanamkan rasa bangga yang rasa bangga yang diterima penduduk yang di daerah mereka dijadikan tempat festival. Namun di faktor 3 juga ditampilkan faktor 3 atau frustasi pribadi dengan menjelaskan 4,6% dari varian. Faktor ini mengidentifikasi dampak perorangan yang mempengaruhi penduduk lokal. Ini biasanya dampak ini berhubungan dengan rasa frustasi yang dirasakan warga akibat memiliki lebih banyak pengunjung di wilayah mereka. Gitu. Untuk faktor 4, kesempatan hiburan dan sosialisasi, menjelaskan 3,4% varian. Faktor ini mengidentifikasi peluang yang diperoleh warga sebagai akibat dari penyelenggaraan festival terkait dengan peluang hiburan dan interaksi sosial. Untuk faktor 5, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, menjelaskan 2,8% varian. Faktor ini merangkum pengembangan keterampilan dan kesempatan lain yang diberikan kepada masyarakat sebagai akibat bagian dari festival tersebut, yang memungkinkan masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, faktor 6, konsekuensi perilaku, menjelaskan 1,9% dari varian. Faktor ini mengakui konsekuensi perilaku yang dirasakan warga sebagai akibat dari penyelenggaraan festival. Lanjut, baik ya. Dan selanjutnya, dan kelima, ini merupakan tabel uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dimiliki bersifat reliable atau tidak. Tujuan uji reliabilitas untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan atau skor 1 dan skor lainnya dengan nilai minimal Cronbach alpha sebesar 0,6. Dari ke-6 faktor tadi yang sudah saya jelaskan dari penelitian ini, semua nilai Cronbach alpha dari setiap faktor memiliki nilai di atas 0,6, maka semua variabel dari faktor-faktor ini dikatakan reliable dan layak untuk diuji untuk pengujian selanjutnya. Terakhir, Mbak Ika, kesimpulan. Yang pertama, penyempurnaan skala SIP menggunakan analisis faktor telah membantu menyederhanakan sejumlah besar variabel menjadi jumlah faktor yang lebih kecil. Yang kedua, temuan pada penelitian ini tidak hanya mengembangkan beberapa teori saja, namun dapat dijadikan referensi dalam perencanaan dan pengelolaan festival pada masa depan. Yang ketiga, skala SIP membantu menetapkan nilai dampak sosial di masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai kebijakan mengadakan festival yang dapat meningkatkan kualitas sosial dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir, pengaplikasian skala SIP yang berkelanjutan akan berfungsi untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan yang mendasari dampak sosial yang dihasilkan dari festival komunitas yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, pemaparan materi tentang analisis faktor dan juga artikel 1 dan artikel 2 terkait analisis faktor.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rudi. Terima kasih. Oke. Silakan nanti kelompok 4B merespon ke kelompok 3B seperti pada contoh di WhatsApp group 4A ke 3A. Jadi tidak usah nunggu selesai, kelompok 4B silakan memberikan tanggapan, nanti kelompok 3B memberikan tanggapannya. Oke, nah dari dua artikel contoh tadi, sudah bisa melihat bagaimana indikator itu dibentuk dalam konteks untuk menjelaskan yang namanya variabel. Dalam konteks variabel laten atau variabel yang tidak terukur. Variabelnya sendiri, saudara bisa gunakan baik dari saudara membaca artikel atau saran dari penelitian sebelumnya. Kemudian untuk indikator, saudara bisa menggabungkan dari berbagai teori sepanjang saudara bisa menjelaskan dalam bentuk referensinya. Artinya yang saudara gunakan itu betul-betul adalah merupakan indikator yang disampaikan dalam teori tertentu. Nah, nanti bagaimana menggunakan yang akhirnya itu yang tadi dijelaskan, yaitu dengan menggunakan analisis faktor. Kalau ternyata saudara menggunakan 7 indikator yang setelah diuji ketujuh-tujuhnya masih bisa dipakai, berarti memang saudara memilih indikator sudah tepat. Tetapi kalau saudara menggunakan 7 indikator, setelah dilakukan analisis faktor menyempit menjadi 3, itu berarti dari 7 tadi yang saudara gunakan, itu ada sifat-sifat yang homogen, yang mempunyai pengertian yang sama. Sehingga kalau pengertian yang sama, mengukur yang sama, maka tidak perlu dituliskan secara lengkap. Jadi 7 direduksi menjadi 4. Oke, sekarang kelompok terakhir, tidak perlu memaparkan PPT, langsung ke contoh hasil risetnya, 2 papernya, 2 artikelnya. Silakan, 4C.
Selamat malam Pak Rudi, selamat malam teman-teman. Saya akan melanjutkan artikel 2 yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Yayasan Sahabat Bunda Kota Makassar yang diteliti oleh Kaharudin. Next slide, Mas Ivan. Untuk pendahuluannya, di sini dibahas tentang kinerja pegawai yang diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya faktor dari diri pegawai itu sendiri, kepemimpinan, kelompok atau rekan sekerja, sistem yang terbentuk dalam organisasi tersebut, dan kondisi atau situasi pada saat itu. Kemudian, masing-masing faktor mempunyai pengaruh tersendiri pada masing-masing pegawai, dan dalam setiap organisasi, masing-masing faktor tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda, karena tergantung keadaan organisasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan pegawai. Next slide. Untuk kajian pustakanya, di sini kinerja karyawan menurut Mangkunegara pada tahun 2006, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Kemudian untuk pengukuran kinerja karyawan menurut Fatoni pada tahun 2006, yaitu upaya membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya untuk menentukan apakah suatu pekerjaan bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, maka uraian pekerjaan akan sangat membantu dalam penentuan sasaran pekerjaan. Kemudian untuk metode penelitiannya, pengumpulan data sendiri dilakukan dengan cara memberikan angket atau kuesioner pada responden. Kemudian metode analisisnya menggunakan analisis faktor, yaitu analisis faktor yang digunakan adalah analisis faktor eksploratory. Untuk sampelnya sendiri, yaitu karyawan pada Yayasan Sahabat Bunda Makassar. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, berdasarkan data yang ada, maka akan dilakukan analisis faktor eksploratory dengan data total sikap sebanyak 27 variabel. Di sini ada 8 langkah-langkah berikut yang merupakan output analisis faktor dengan menggunakan program SPSS. Untuk variabel sikap, yang pertama, uji KMO dan Bartles. Yang kedua, menghitung matriks korelasi variabel atau anti-image matrix. Yang ketiga, menghitung komunalitis